tidaklah seseorang diberikan oleh Allah nikmat kemudian membaca alhamdulillah kecuali dicatat oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur. Makanya kita dianjurkan untuk selalu membaca alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana, habis tidur alhamdulillahilladzi ahya ba'dama amatana. Ya. Kalau dikasih baju baru alhamdulillahilladzi kasautani hadza wa razaqani minni wa laku huwa. Ya, dan seterusnya kita dianjurkan untuk selalu membaca alhamdulillah. Jadi kalau ditanya oleh seseorang, "Itu sehat?" Nah, jawabannya alhamdulillah sehat. Kalau sehat alhamdulillah. Nanti betah di pondok, alhamdulillah anak betah. Atau anak betah alhamdulillah. Nanti punya uang, alhamdulillah anak punya uang. Atau anak punya uang, alhamdulillah. Selalu diiringi dengan alhamdulillah. Nah, dalam hadis diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa anak kecil. Dicabutlah oleh malaikat nyawa anak kecil tersebut. Kemudian malaikat itu kembali kepada Allah dan ditanya sama Allah, "Sudah dicabut?" "Sudah." "Apa yang dikatakan oleh orang tuanya?" Orang tuanya membaca alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi baca alhamdulillah dan innalillah. Kalau begitu saksikan semuanya bahwasanya aku bangun untuknya surga yang istimewa, dan surga itu aku namain dengan surga alhamdulillah. Jadi kalau sudah mendapatkan musibah tetap membaca alhamdulillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau mendapatkan kesenangan, kenikmatan membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau mendapatkan yang enggak enak, musibah, kesulitan, maka Nabi tetap membaca alhamdulillahi ala kulli hal, membacanya dengan siwa alhamdulillahi ala kulli hal. Maka kita dianjurkan selalu membaca alhamdulillah. Nah, maka jangan lupa kalau habis selesai makan untuk membaca alhamdulillah. Selesai minum membaca alhamdulillah. Ya, orang mungkin masih banyak yang mengingat membaca doa sebelum makan, tapi banyak yang tidak ingat ketika selesai makan membaca alhamdulillah. Padahal ya, dua-duanya adalah anjuran Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya adalah sunnah dan dua-duanya memberikan kebaikan. Barang siapa yang membaca atau makan dan kemudian selesai makan membaca doa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi khaulin minni wa la quwwah ghufira lahu ma taqaddama. Siapa yang baca doa itu setelah makan, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT yang telah berlalu. Sudah makan, kenyang, nikmat, masih diampuni oleh Allah SWT. Enak enggak? Sudah dikasih nikmat, diampuni. Dan bukan hanya diampuni, la in syakartum la azidan. Kalau kalian bersyukur ketika aku berikan kepada kalian nikmat, maka aku akan tambah. Kita bersyukur setelah saya makan, kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah SWT. Siapa yang ingin ditambah nikmatnya, bersyukur kepada Allah SWT, pastinya akan ditambah. Jangan mengeluh. Makanannya cuma begini, uangnya yang dikirim cuma sedikit, tidur di pondok nggak enak. Jangan ngeluh-ngeluh, nggak dikasih kenikmatan sama Allah, nggak dikasih tambahan nikmat sama Allah. Tapi kalau disyukurin, tambahin nikmatnya Allah. Walaupun sedikit kirimannya, walaupun sedikit uangnya, alhamdulillah ya Allah masih dikasih. Banyak orang lain nggak dikasih. Karena syukur ya Allah, terima kasih ya Allah. Allah tambah nikmatnya, ditambah, diluaskan nantinya uangnya, luaskan rezekinya. Kalau disyukuri, maka pandai-pandailah untuk kita bersyukur supaya kita ditambah nikmatnya. Ingat sama Allah ketika kita mendapatkan nikmat, itu adalah sesuatu yang lebih berharga daripada ingat sama Allah ketika diberikan musibah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, atau ketika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, masih banyak yang ingat sama Allah ketika diberikan musibah. Ya Allah, kesulitan, musibah ini, musibah, ingat sama Allah, doa sama Allah, minta sama Allah, mohon sama Allah. Tapi ketika diberikan kenikmatan, rezeki yang luas, uang banyak yang lupa sama Allah, nggak syukur, nggak ingat sama Allah. Maka janganlah kita ingat sama Allah di saat musibah aja, tapi ingatlah sama Allah juga di saat nikmat. Ta'aruf ilallah firraha ya'rifka
fi syiddah, ta'arraf ila Allah fi raha, kenallah kalian kepada Allah, ingatlah sama Allah di saat kalian nikmat, di saat kalian bahagia, maka kalian niscaya akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kalian dalam kesulitan. Kalau kita ingat sama Allah saat nikmat ini, suatu waktu kita diberikan kesulitan, Allah akan ingat sama kita. Berarti Allah akan membantu kesulitan kita.